Pembawa acara menyampaikan tema yang diberikan, peranan pemuda dalam mensukseskan gerakan Nagari Madani. Ketika nya wali nagari magia sambutan, bertambah pesan seketik lain. Nah, terkait dengan menyikapi ramu ada 3 sebenarnya kok. Terkait dengan pemuda-pemudi, terkait dengan atur madani, terkait dengan menyikapi musibah, bencana malapetaka dan bencana wabah. Nah, dia berpikir apa amaramunyo sebelum kita mulai, encak bayu dulu sampai pukul berapa kok. Sampai semua kerja pahlawan. Kamu dah lama-lama kok. Sampai selesai saja. Kalau lah selesai berarti lah sudah lah. Baik Bapak Ibu sekalian. Tadi sengaja kita memulai, kita cuba kaitkan. Kita mulai dari ayat Allah dalam surat Al-Kahfi yang memberikan posisi istimewa terhadap para pemuda. Surah Al-Kahfi artinya surah buah. Maka disebut buah. Di dalam surat itu panjang lebar disampaikan kisah sekelompok pemuda yang berhadapan dengan penguasa yang musyrik, yang zalim. Bahwa penguasa yang musyrik dan zalim, ketika orang ingin beribadah kepada Allah, itu dilarang diajunya. Dan hanya sekedar dilarang, bahkan disiksa, disuruh untuk murtad, disuruh untuk berpaling dari Allah. Itu kondisinya. Karena sekelompok pemuda kok istiqamah, berusaha tetap mempertahankan keimanannya, bahkan nantinya berkeinginan kuat untuk menggerakkan masyarakatnya tetap berada dalam ketaatan kepada Allah. Karena situasi yang tidak memungkinkan, akhirnya sekelompok pemuda itu bersembunyi sesaat di dalam sebuah gua. Itu maksud disebut suratnya surat Al-Kahfi. Allah menidurkan mereka. Paham kok? Dilalukan oleh Allah untuk menenangkan karenanya yang berusaha istiqomah. Jadi talaluk di dalam gua Bapak Ibu sekalian. Ketika kita cinta, Nyu sangku lalu cuma sekitar 3 hari 3 malam paling lama. Tapi kiranya anjing dan mengawaninya ala tinggal karangku selain. Di dalam surat Al-Kahfi itulah mukjizat Allah. Mereka ditidurkan Allah lebih dari 300 tahun lama. Ketika mereka kembali masuk ke negeri yang tadinya rajanya zalim, dia kira masih 7 penguasa. Tapi ternyata Allah batuka dan nagarinya Allah menjadi nagari Madani. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, menjadi sebuah kisah yang menarik kalau kita kaitkan peran pemuda dalam menjadi ujung tombak menggerakkan peradaban Madani. Ini pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Sabananya ambo koreksi seketik dari sampaikannya wali nagari. Agama Madani itu sabananya bukan hanya cito-cito bupati dan wakil bupati. Tapi agama Madani itu sabananya adalah cito-cito kolektif masyarakat Agam. Karena itu tercantum dalam rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Agam.
Waktu itu dicanangkan, apa belum diagam dulu? Apa masih di Sumatera Barat? Anak ingin aku sampaikan Bapak Ibu sekalian, itu sabananya adalah cita-cita awak basamu. Cuman sayang, ketika awal-awal digulirkan, kita tidak memahami betul, tidak memahami persis dan sawananya dan kita inginkan ketika menyambui agama madani. Ringkasnya Bapak Ibu sekalian, dan menjadi cita-cita awak basamu sabananya adalah bahwa agama dalam jangka waktu jangka panjang menjadi sebuah negeri ibaratkan Madinah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kondisi di Madinah waktu itu Bapak Ibu sekalian, kau gambarkan sakit, kemudian baru cari Tuhan apa langkah-langkah untuk bisa mewujudkan. Dan jalan ulama. Orang Barat itu dengan ini sesuatu. Ini baraja taharah, baraja bersuci, baraja baudu, tak baudu, mandi. Sesudah mencari peradaban Islam di Madinah. Jangan baca tentang bilen koboi siswa. Ada bicara mandi koboi itu. Kalau mandi koboi itu, jago lalu, dimasukkan dari neste kaya kapal, ada betulnya waktu neste. Allah mandi itu mandi koboi. Jadi kalau dah semua kulis busuk, jangan kuali kemalam kena mandi. Karena tidak menjadi virus corona di Cina. Orang Muslim, suku Uighur yang dibunuh, yang dicari-cari, yang dikada-kada oleh orang di pemerintahan komunis Cina kata. Maaf mempunyai banyak selamat karena budaya hidup bersih. Awak biasa berdua 5 kali sampai semalam paling kurang. Kalau dibaca panduan mencegah corona itu orang dikira cuci tangan dengan sabun. Sebab virus corona itu dikira oleh Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu Bapak Ibu sekalian, kecil Nabi masih ibunya di dunia, tarumpanya lah bangungi di Sarugo. Dia masih ada di dunia, masih duit, tapi tarumpanya lah duluan masuk Sarugo. Rahasionya Bilal bin Rabah tidak pernah lepas dari wudhu. Jadi sepanjang hari ini dalam kondisi wudhu terus menerus. Kalau batal wudhunya nyoba wudhu dia. Jadi nak tukar sembahyang saja loh. Jadi 24 jam sehari kakak lalu nyoba wudhu. Artinya Bapak Ibu sekalian, memang ajaran Mas Madinah, ajaran Islam dan pertama itulah untuk hidup berasiat, hidup sehat. Termasuk di Prancis, di Eropa kok ini Italia itulah ratusan ribuan orang yang meninggal. Sampai-sampai dia banyak meninggal di corona ke Bapak Ibu sekalian, itu mayatnya terpaksa dibawa saja truk truk tentara dibawa sekali 500 orang di Cina. Di Prancis siaran jarang karena penyakit corona itu. Ternyata adalah kaum muslimin dan muslimah. Di Prancis itu banyak orang Islam pakai jilbab rapi kalau yang muslimah. Ini banyak dari Aljazair. Bahkan banyak yang pakai cadar. Sempat dilarang di Prancis. Nah, lihat. Ini orang hendak pakai jilbab lawan tu pakai jilbab tunjuk. Pakai masker, patutui sedolah. Kenapa jarang kena penyakit virus corona? Karena kaum muslimah di situ seluruhnya tertutup, sehingga peluang untuk masuknya virus menjadi kecil. Jadi nanti ingin kami sampaikan, ketika berbicara masyarakat madani, sebenarnya tidak kamu saja dulu. Itulah peradaban yang maju. Orang Barat belajar ke Islam.
Termasuk sumber ilmu pengetahuan. Di mana sumber ilmu Al-Karim. Kalau saya suruh awak belajar matematik, nama pelajaran itu aljabar. Yo, aljabar. Ilmu Islam. Dari namanya sudah nampak aljabar. Kalau pakai al itu dari mana kok? Dari Arab. Kecuali Al Pacino, ya, atau alpukat, tidak. Jadi yang ingin aku sampaikan, ketika kita menyebut cita-cita agama Madani seperti Madinah, beranjak kepada ajaran Islam, itu nagari dan barasiah, hidupnya sehat, sumber ilmu pengetahuan, kemudian masyarakatnya hidup dalam suasana yang penuh dengan kekeluargaan dan penuh saling percaya mempercaya. Kalau ibu-ibu apa-apa pernah menonton film Al-Risalah, itu film tentang kisah kehidupan Nabi di Madinah, Bapak Ibu sekalian. Kalau lah tagak Bilal azan, baca Bilal, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Seluruh orang pai kamu saji sadonyo, termasuk dan di pasar. Perlunya menutui kadainya, tidak perlu do ditinggal bisa kadainya, barami-rami kamu saji. Barang kau ditinggal saja, datang pikir di cilo orang. Itulah kehidupan masyarakat Madani di Madinah. Termasuk lo ke ekonominya, dan sangko di Madinah itu miskin dah. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, cuma jadi khalifah umur 29 tahun, ini cuma 30 bulan jadi khalifah, lebih biasa kekek 2,5 tahun, sampai-sampai tidak ada yang berhak menerima zakat. Seluruh orang tu bayar zakat sebelah. Artinya tu kehidupan makmur dan sejahtera. Itulah yang dimaksud dengan nagari Madani, agama Madani. Alai taraga Bapak Ibu sekalian mengalami kehidupan bentuk itu. Cita-cita nan mulia dan hebat tadi tentu tidak ringan, baik. Harus kita akui. Ketika kita sadar, yang ingin kita bangun adalah peradaban yang mulia, itu berat, tapi mulia. Tak mungkin hanya dikerjakan oleh satu orang, dua orang, tapi dikerjakan oleh semua orang. Kini kita merujuk kepada sejarah Nabi. Apa yang pertama di kerajaan Nabi untuk membangun peradaban Madani di Madinah? Dan pertama sekali Bapak Ibu sekalian, lalu kita bayangkan, dan dibayangkan Makkah ini bentuk dahulu bentuk ini.